Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, saya duduk di sekitar taman ini. Coba dengar nggak teman-teman? Ada suara burung berkicau. Ya, dengar ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ternyata kicauan burung ini tuh terbang di atas saya. Kicauan burung ini merupakan sebuah bukti bahwasanya mereka ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah, ingatlah aku maka aku akan ingat kalian. Jadi kalau kita pengen diingat sama Sang Pencipta, sering ingatlah. Sering mengucapkan namanya, sering menyebut namanya, yakni dengan zikir. Kayak misalkan teman-teman ada yang jatuh cinta, terus cinta sama seorang yang dicintainya, pasti kan di hatinya pengen nyebut nama dia. Supaya apa? Supaya dia ingat sama kita, supaya dia cinta sama kita. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, wazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku akan ingat kalian, washkuruli wala takfurun, dan bersyukur padaku dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku sudah berikan kepada kalian. Artinya ada penekanan di sini. Kita diajak mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Diajak untuk bersyukur, maka Allah melarang kita untuk tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berharap dan menjadi dambaan bersama bagi kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin Allahumma amin. Kemarin kita lanjut ya, alhamdulillah di kali ini kita lanjut dalam pembahasan kita fikih ruqyah yang dibahas oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambuse LC, dan pembahasan ini sangat menarik sekali. Kenapa menarik? Karena di dalam pembahasan ini kemarin kita bahas tentang azimah, kita bahas tentang nama-nama isim, terus kita bongkar semua praktek-praktek perdukunan. Bahkan saya kasih contoh logika sederhananya, saya punya minyak wangi saya ini kalau dipegang sama teman-teman gak akan bayar di restoran mahal. Ketika duduk di restoran itu pegang botol minyak wangi saya, kenapa? Karena cuma pegang doang, karena cuma duduk doang dan gak makan dan minum di restoran itu. Artinya ada logika yang kita bantah. Apa gunanya ketika megang itu? Siapa yang jaga? Siapa yang lindungi? Kalau kita beriman kepada Allah, kita pasti yakin yang menjaga, yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita luruskan bersama dalam bab ruqyah syariah ini. Nah, lanjut begini teman-teman semua. Ada judul yang bertuliskan apakah ikhlas berarti menolak upah? Jadi gini. Ini banyak sekali terjadi di lapangan kita. Ya, terjadi di lapangan bagi teman-teman yang ruqyah. Kemudian ketika dia ruqyah terus mendapatkan uang nggak sesuai dengan ekspektasinya. Contoh uang yang didapat misalkan 20.000 misalkan. Harusnya dia ekspektasinya mendapatkan 300.000, 500.000, dan akhirnya teman-teman ini bersuara, masa datang ke dukun yang ini syirik kok berani bayar mahal, kok berani mengeluarkan uang jutaan, kok sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta. Tapi ketika datang ke peruqyah kok cuma ngasih 20.000. Ini ikhlas berarti menolak upah? Sebenarnya gini, kalau kita ketemukan kasus seperti ini, lebih baik kita dapatkan 20.000. Kemudian 20.000 ini orang itu ikhlas memberikan kepada kita, dan kita mengharapkan ridho itu jauh lebih baik daripada dia ngasih 10 juta ke kita tapi dia nggak ikhlas. Makanya perlu sekali teman-teman pahami ini, bahwasanya ikhlas itu selalu dikaitkan dengan upah. Artinya orang yang ikhlas adalah orang yang gak berharap kepada upah. Inilah masalah yang sering menjadi polemik. Jadi dari aspek hukum fikih, upah ruqyah dibolehkan. Ya, upah ruqyah itu dibolehkan sebagaimana akan dijelaskan, akan tetapi dari aspek etika akhlak tidak sepatutnya memberikan patokan harga yang mendatangkan kesulitan bagi orang lain.
Kita lihat orang yang bayar 10 juta, 15 juta, boleh jadi dia boleh pinjam ke sana kemari. Karena di benaknya adalah sembuh, dia harus bayar itu. Beda dengan kita kepada peruqyah syariah, kita ini adalah orang yang menekankan kepada pasien yang datang bahwasanya Allah yang menyembuhkan, bukan kita, tapi Allah yang menyembuhkan. Allah ini maha kaya, maha luas ilmunya. Artinya dengan dia tidak bayar pun gak masalah sebenarnya. Karena Allah yang menyembuhkan, bukan kita. Itu yang menjadi penekanan. Itu yang menjadi perbedaan bagi kita bersama. Nah, jika diberi boleh terima, ya. Tapi jika nggak ada jangan diminta. Seorang peruqyah yang profesional, yang dia meyakini bahwa Allah punya cara mendatangkan rizki kepadanya, meskipun nggak menerima upah dari orang yang diruqyah, boleh jadi akan diberi dengan cara lain. Dengan cara lain atau melalui tangan orang lain. Intinya harus menjaga hati, jangan kecewa terhadap sikap dan perlakuan yang muncul dari pasien atau keluarganya. Wah, kaget gak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke, kalau saya begini, saya sering ditanya gini, saya pernah ketemu salah seorang pasien saya ini orang kaya rayanya beneran, nggak bohongan, dia kayaknya beneran. Kenapa saya bilang beneran? Karena dia bilang punya penghasilan dalam sebulan itu bisa 200 miliar. Dia punya pertambangan minyak di beberapa negara. Orang ini saya jumpai di tahun 2016 kalau nggak salah. Subhanallah, ketika saya jumpa dengan orang ini, ketika dia bilang, Ustadz pilih mau rumah di mana, saya siapkan buat Ustadz. Saya punya ada puluhan rumah, Ustadz saya kasih deh rumah di Pondok Indah 3 lantai 2.300 meter. Sekarang Pondok Indah itu 200 jutaan per meter, ya, 195 sampai 200 juta per meter. Saya mau dikasih yang 2.300 terus 3 lantai di Pondok Indah. Atau Ustadz pilih deh mau gedung apartemen di mana, atau Ustadz pilih deh mau hotel yang di mana, Ustadz pilih deh mau mobil apa, bilang aja nanti saya kasih. Bayangin ketika saya jumpa dengan orang itu, ketika saya ketemu dengan orang itu, ternyata dia ada sebuah penekanan kepada saya, silakan pilih mau apa. Dan di saat itu saya bilang, mohon maaf saya nggak jadi ngobatin, saya harus pulang. Saya lebih memilih saya pulang. Kenapa? Karena di dalam hati saya khawatir dengan benak, mobilnya disiapin yang ini, rumahnya disiapin yang mewah, terus nanti akan dapat uang sekian. Hati kita akan terus berbisik itu. Apalagi syaitan dengan tipu daya yang halus, dia akan bermain dengan itu. Makanya saya lebih punya cara aman. Oke, saat ini saya nggak bisa ngobatin dan saya nggak mau. Karena yang saat ini yang saya cari, yang saya tekankan di Allah adalah, saya tekankan adalah saya mau cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya pulang dan orang itu saya nggak kembali pegang. Kenapa? Karena syaitan bermain di dalam hati. Itu aja sih pengalaman saya. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah terucap dalam lisan saya, itu kebodohan saya. Dan kalau ada yang benar, maka kebenaran ini murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.